untuk bisa Kepala Operasi SAR Makassar untuk bisa mengetahui lebih detail lagi soal proses pencarian dan pertolongan ini. Bapak Andi Sultan dengan Tifal di sini, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Oke, terima kasih dan saya apresiasi betul Anda masih bersedia untuk memberikan informasi di tengah hiruk pikuk dari tugas teman-teman yang terbilang cukup padat seperti ini. Hal apa yang sedang dilakukan atau dijalani saat ini untuk malam ini, Pak Andi? Ya, untuk malam ini teman-teman tadi sudah kami berangkatkan pada pukul 20.00 itu dari posko di sini, posko Liang-Liang menuju ke Baloci, tepatnya menuju ke puncak Gunung Bulu Saraung. Dan kami akan melihat dari kondisi cuaca nanti di sana apabila memang harus dilakukan pencarian, memungkinkan cuaca memungkinkan dilakukan pencarian malam ini, kami akan melakukan pencarian. Namun kalau tidak, cuaca tidak mendukung, kami berencana untuk melakukan camp di pos 3, tepatnya pos 3 di Bulu Saraung. Dan juga mungkin posko akan kami tambah untuk di penambahan posko tepatnya untuk mempercepat komunikasi dengan tim yang ada akan melakukan pencarian di puncak Gunung Bulu Saraung. Yang dimana puncak Gunung Saraung ini ditemukan, kami terima informasi tadi pukul 16.33 dari potensi SAR yang berada di sana dan mengirimkan gambar yang diduga sebagai serpihan pesawat seperti itu. Oke, ada temuan serpihan diduga pesawat tapi masih butuh untuk konfirmasi lagi dan ditindaklanjuti lagi informasi ini. Dan ini ditemukan oleh pendaki ya Pak. Apakah pendaki ini juga akan ikut membantu proses pencarian dalam kurun waktu tertentu Pak? Iya, tadi kami sudah komunikasi dengan pendaki, teman-teman potensi di sini, tepatnya di teman-teman Pangkep, sudah komunikasi, kebetulan pendakinya orang Pangkep. Dan juga kami juga tadi sudah konfirmasi sama Pak Dusun bahwa serpihan itu yang dibawa sama pendaki sebagian sudah diserahkan ke Pak Dusun tersebut. Dan juga tim yang kami dari Makassar sudah melakukan sudah tiba juga di kaki gunung tadi dan perencanaannya akan melakukan menuju ke pos 3 dulu untuk melihat dari kondisi cuaca saat ini. Oke, untuk jalur pendakian ini Pak, beri gambaran kepada kami Pak, seberapa menantang sebetulnya untuk menghadapi proses SAR dan kemungkinan esok hari yang saya bisa katakan cuacanya bisa jadi tidak menentu seperti hari ini. Apa skenarionya dan membaca medannya ini sendiri seperti apa Pak? Ya, kami sementara koordinasi dengan BMKG untuk memperkirakan cuaca tepatnya di Kecamatan Tompo Bulu ini. Untuk kami sementara menunggu update-nya untuk soal cuaca untuk besok diperkirakan. Dan ada beberapa, tadi ada juga masukan dari setelah briefing bersama TNI, Polri dan juga Pak Wakil Bupati, kebetulan saat ini sementara sama Pak Wakil Bupati, makanya dari kami tadi memberangkatkan dari Pos Sarbone menuju Liampusu. Liampusu itu di sebelah timur dari Bulu Saraung, Kecamatan Cenrana. Dan perencanaan besok pagi kalau memang memungkinkan cuaca kami akan melakukan pencarian dengan metode SAR dan juga akan menerbangkan drone thermal milik dari Basarnas untuk memantau kondisi-kondisi yang terjauh yang sulit untuk dilalui seperti itu. Oke, dan jarak setiap pos yang sudah dibentuk di sekitar area titik terakhir pesawat ini jaraknya berapa jauh dan bentuk koordinasinya akan bagaimana nanti Pak? Ya, tadi sudah kami lakukan briefing dengan tim SAR gabungan bahwa ini akan terbagi beberapa tim. Dari tim akan melakukan pencarian dari Liampusu, Liampesu, dan juga dari Bulu Saraung. Itu akan kami jarak dari estimasi perjalanan dari kaki gunung ke Bulu Saraung itu sekitar 3 jam kalau melihat dari cuaca saat ini. Dan rencana posko
tim SAR gabungan akan bercamp di pos 3 yang dimana estimasi tibanya 1 jam. Jadi bisa memaksimalkan pagi-pagi menurut informasi dari warga sekitar bahwa kalau pagi di situ visibility bagus. Jadi untuk mudah-mudahan tidak hujan, jadi untuk menerbangkan drone, untuk melakukan pemantauan dengan drone itu bisa berjalan efektif. Mudah-mudahan besok cuaca mendukung. Oke, estimasi paginya itu di rentang pukul berapa kira-kira yang memungkinkan untuk bisa melakukan pencarian dengan visibilitas bagus itu, Pak? Dengan hasil briefing tadi, kita pukul 06.00 sudah akan dari pos 3 akan menuju ke puncak. Pukul 6.00. Namun kalau memang memungkinkan nanti kami akan melihat dari kondisi alam. Kalau memang pukul 5 sudah bisa kita bergerak, pukul 5.00 nanti, dini hari nanti kita sudah bisa bergerak, kami akan memaksimalkan untuk pergerakan lebih pagi. Seperti itu. Oke, terakhir kali yang saya pahami dari Pangdam Hasanuddin sempat menyebut dari warga memastikan ada titik api di sekitar sana yang memungkinkan bisa menjadi awal titik dari pencarian dari pesawat ini. Apakah ada temuan-temuan baru sejauh ini, Pak, yang bisa membantu proses pencarian itu? Iya, tadi kami memang tadi bersama juga dari Asop Kodam melakukan briefing. Memang tadi ada laporan warga bahwa melihat percikan api dari dia sementara di puncak melihat percikan api di dekat Liang Pesu. Seperti itu, makanya dari asumsi itu kami menempatkan satu tim dari Liang Pesu menuju nanti ke puncak Bulu Saraung. Oke. Untuk skema evakuasi bagi para manifest ini, Pak, untuk 7 kru kemudian 3 penumpang ini, sekiranya sudah ditemukan apapun kondisinya, skema evakuasinya akan bagaimana? Semata lewat udara saja atau ada skema lewat daratnya, dan persiapan apa saja yang sudah dibuat sejauh ini? Iya, terima kasih. Mohon maaf, pencarian apabila memang korban ditemukan di besok, untuk kami sudah menetapkan untuk beberapa tim medis dan termasuk dari KKP sudah menyiapkan ambulans beserta dengan teman-teman medis dari TNI dan Polri. Begitu juga dari pemerintah Maros dan Pangkep sudah menyiapkan ambulans dan perencanaan untuk rujukan. Seperti itu. Dan secara medannya masih memungkinkan untuk lebih dekat posisinya saat evakuasi para manifest ini dilakukan ya, Pak? Iya, tergantung nanti dari penemuannya, Pak. Mudah-mudahan ditemukan, ini sudah ditemukan tergantung dari penemuannya. Kalau kami menemukan di dekat Liang Pesu itu, kami akan, karena di situ ada rumah sakit terdekat dari Kabupaten Maros. Ada kemungkinankah dari otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan ikut bergabung sebagai bagian dari tim SAR gabungan, Pak? Siap, insyaallah akan bergabung. Oke. Pak Dirjen, kalau informasi Pak Dirjen besok datang di posko. Oke. Dan itu akan bergabung dengan tim berapa atau fokusnya akan sebagai bagian untuk mencari hal tertentu atau bagaimana pembagian tugasnya nanti, Pak? Iya, nanti kami dulu melihat dari kondisi tetapi secara rencana operasi kami akan bagi dengan beberapa tim untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Oke. Dan apa yang ini juga pasti keluarga dari para kru dan para penumpang juga mengharapkan ada informasi baik begitu apapun keadaannya. Sehingga adakah kira-kira hotline yang mungkin bisa dihubungi, Pak, kepada tim SAR gabungan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari proses pencarian ini? Iya, kami di sini punya tim humas yang akan mengupdate terus masalah perihal untuk informasi update pergerakan dalam pelaksanaan operasi SAR. Baik. Yang kita harapkan tentu ada kabar baik setelah ini, walaupun tantangannya juga pasti akan berat, baik itu medannya maupun juga perubahan cuaca yang tidak menentu. Pak Andi, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu untuk Anda semua dan teman-teman tim SAR yang ada di situ.
yang perlu juga kami sampaikan bahwa dalam konferensi pers di pukul 9 malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat terkonfirmasi oleh pihak Indonesia Air Transport oleh Direktur Utama Tri Adi Wibowo sudah ada 7 orang yang menjadi kru dari pesawat ATR 42500 ini, ditambah ada 3 pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ikut menjadi penumpang. Misinya adalah untuk pengawasan via udara atau air surveillance. 3 penumpang tersebut yang sudah disampaikan juga nama-namanya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono adalah Ferry Irawan selaku analis kapal pengawas, kemudian Deden Mulyana selaku pengelola barang milik negara, dan Yoga Naufal selaku operator foto udara. Dan dalam konferensi pers tadi, Menteri Kelautan dan Perikanan akan bertemu dengan pihak keluarga untuk mendampingi di tengah proses pencarian yang masih berlangsung hingga saat ini. Kami jeda sebentar, tetap di Breaking News.